Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3, kembali lagi nih dengan Miss Fitri di pembelajaran tematik. Teman-teman, hari ini apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Oke, teman-teman, hari ini kita masih di tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita juga masih di subtema ketiga, yaitu pertumbuhan hewan, pembelajaran 2 dan 3. Oke, teman-teman, disiapkan yuk buku dan alat tulisnya. Oke, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, hari ini masih Miss juga sepertinya yang akan memimpin doanya. Nah, yuk teman-teman, angkat kedua tangannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pembelajaran hari ini. Teman-teman, kita masuk di mata pelajaran yang pertama ya, yaitu Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan kucing. Teman-teman, sekarang Miss akan membacakan sebuah cerita tentang Siti dan kucingnya. Teman-teman bisa dibuka bukunya halaman 108. Disimak ya. Pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam dan 1 lagi anak kucing yang berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari, Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, itu dia tadi teman-teman ceritanya. Sekarang, yuk kita kerjakan bersama-sama latihannya di halaman 109. Kita bahas bersama-sama ya. Soal nomor 1. Mengapa Siti merasa senang? Jawabannya, karena kucingnya melahirkan. Kemudian soal yang kedua, bagaimana cara kucing berkembang biak? Jawabannya, kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Pertanyaan ketiga, berapa banyak anak kucing milik Siti? Nah, jawabannya adalah ada 5 anak kucing. Soal yang keempat, ada berapa jenis warna anak kucing? Jawabannya ada 3, yaitu putih, hitam, dan belang. Soal nomor 5, apakah kamu suka memelihara kucing?
Nah, tentunya kesukaan kita berbeda-beda. Teman-teman boleh menjawab ya atau tidak, tergantung kesukaan teman-teman ya. Soal yang keenam, apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Nah, teman-teman, kalau kalian punya, tolong sebutkan hewan peliharaannya ya. Dan soal yang terakhir, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Nah, tadi faktornya ada 3. Yang pertama adalah makanan, minuman, dan kebersihan kandangnya. Oke, teman-teman hebat, bisa menyelesaikan semua pertanyaannya. Nah, teman-teman, kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernapas menggunakan paru-paru. Coba teman-teman amati di sekitar rumah teman-teman. Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Coba teman-teman amati ya. Oke, teman-teman, di sini Miss sudah mempunyai contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Atau istilahnya adalah perkembangbiakan vivipar. Nah, sebelumnya, teman-teman ingat tidak kalau kita sudah pernah mempelajari 3 jenis perkembangbiakan hewan? Siapa yang masih ingat? Ya, yang pertama ada ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ada vivipar, yaitu yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan ada ovovivipar. Nah, dia berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Oke, teman-teman coba dilihat gambarnya. Di sini, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ada kucing, ada sapi, ada ikan paus, ada macan, ada kelinci, dan ada lumba-lumba. Nah, itu dia teman-teman. Oke, di mata pelajaran yang pertama tadi, yaitu bahasa Indonesia, kita sudah belajar tentang pertumbuhan kucing. Kemudian, faktor yang mendukung atau faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing. Nah, sekarang kita masuk di mata pelajaran yang kedua ya, yaitu PPKN. Nah, materi kita hari ini adalah menghargai kemampuan orang lain. Pernahkah kalian bermain lompat tali? Nah, siapa teman-teman yang sudah pernah bermain lompat tali? Ingat tidak bahwa di sekolah kita juga pernah loh bermain lompat tali bersama-sama. Nah, tentunya saat permainan masing-masing dari kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang bisa melompat tinggi, ada yang baru bisa melompat rendah, atau ada juga yang belum bisa melompat. Nah, coba kira-kira sampai batas manakah kamu dapat melompat? Apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang berbeda-beda? Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, tadi nih yang sudah disebutkan, ada yang dapat melompat setinggi pinggang juga kepala, dan ada juga yang belum bisa melompat. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman-teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat teman-teman lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai. Maka,
kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Nah, teman-teman, sudahkah kalian belajar menghargai orang lain? Teman-teman tahu tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi anak yang suka menolong. Allah juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Tahukah kamu? Menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila Pancasila keberapa ya? Nah, yang pertama, menyayangi teman dan menghargai teman merupakan pengamalan sila kedua. Ayo, bunyi silanya apa teman-teman? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, yang kedua, dan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pengamalan sila pertama. Nah, bunyi silanya apa teman-teman? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, teman-teman, kita sudah belajar contoh sikap dari pengamalan Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Oke, kita masuk di mata pelajaran yang ketiga, yaitu SBDP. Materi kita hari ini adalah menggambar hias bermotif ikan. Nah, coba teman-teman perhatikan. Di sana sudah ada gambar ikan. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Nah, meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Nah, gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Gambar dekoratif itu apa sih, Miss? Nah, gambar dekoratif adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata. Tidak ada kesan ruang, jarak, jauh, dekat, atau gelap terang. Tidak terlalu ditonjolkan. Begitu teman-teman. Itu adalah definisi dari gambar dekoratif. Nah, teman-teman, coba dilihat di sini. Miss sudah punya 3 contoh gambar hiasan bermotif hewan. Di sana, Miss sengaja menggunakan hewannya adalah ikan. Kenapa? Karena setelah ini kalian akan mengerjakan tugas di buku kalian halaman 117. Nah, di sana sudah ada gambar ikan, tapi gambarnya masih polos, teman-teman. Nah, tugas teman-teman adalah memberikan hiasan atau motif serta warna sesuai dengan kesukaan teman-teman ya. Nah, contoh yang Miss berikan ini boleh teman-teman gunakan juga
untuk memudahkan teman-teman dalam proses pengerjaannya ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita akan mereviewnya kembali ya. Pada pelajaran pertama tadi, yaitu bahasa Indonesia, kita sudah belajar pertumbuhan kucing, kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing. Kemudian yang kedua, saat belajar PPKN, kita sudah belajar menghargai kemampuan orang lain. Nah, yang terakhir tadi yaitu mata pelajaran SBDP, kita sudah belajar mengenai gambar dekoratif dan menggambar hias dengan motif hewan. Oke, sekarang Miss punya tugas untuk teman-teman semua. Yang pertama yaitu mengerjakan halaman 109. Nah, itu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan halaman 114 sampai 115. Itu untuk pelajaran PPKN. Dan yang terakhir, itu tadi mengerjakan halaman 117 untuk mata pelajaran SBDP. Oke, teman-teman, semoga tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Terima kasih teman-teman telah menyimak materi dan pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung menghubungi Miss Fitri ya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Salam sayang dari Miss Fitri untuk teman-teman grade 3. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.